Salam, puji Tuhan, saudara-saudara, rekan-rekan anak-anak muda. Terima kasih untuk rekan-rekan semuanya, panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini sehingga kita dapat berkumpul pada saat siang hari ini. Ya, puji Tuhan. Saudara siap dengar firman Tuhan? Ya, siap nggak siap? Harus siap. Ya. Siap nggak siap? Harus siap. Nah, firman Tuhan hari ini seperti tema kita adalah Journey to the Start. Ayatnya dari Efesus pasal yang kedua yang ke-10 ya. Dikatakan karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ada begitu banyak rujukan firman Tuhan yang dapat kita temukan di dalam Alkitab yang menjelaskan kepada kita bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, Tuhan punya rencana yang besar dalam kehidupan kita. Tuhan rindu untuk kita menjadi star dalam hidup kita. Amin. Tuhan rindu kita nanti menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Itu firman Tuhan. Tuhan rindu kita menjadi pemimpin dan bukan hanya pengikut saja, bukan hanya ikut-ikutan saja. Firman Tuhan juga mengatakan Tuhan ingin kita naik dan bukan turun. Ada begitu banyak rujukan firman Tuhan yang dapat kita temukan bahwa kerinduan hati Tuhan supaya kita, anak-anaknya, saudara dan saya, orang-orang percaya kepada Tuhan akan memiliki masa depan yang luar biasa, memiliki masa depan yang gilang gemilang, sehingga lewat kehidupan kita akan memberkati banyak orang. Bahkan kalau kita melihat apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, yang kita percayai sebagai bapa rohani kita secara iman, maka berkat itu juga adalah menjadi bagian kita, yaitu kita akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tetapi sebelum sampai ke sana, sebelum sampai kita menjadi generasi bintang itu, menjadi orang hebat itu, mencapai kesuksesan itu, menjadi berkat bagi banyak orang itu, ada firman Tuhan yang menarik di sini di dalam Efesus pasal yang kedua ayat ke-10 ini, yaitu kata dipersiapkan. Katakan bersama saya, dipersiapkan. Dipersiapkan. Lebih lantang katakan dipersiapkan. Dipersiapkan. Nah, jadi sebelum kita mencapai apa yang Tuhan inginkan, yaitu supaya kita menjadi orang-orang yang hebat di kemudian hari, menjadi generasi bintang di kemudian hari, maka sebelum itu kita harus dipersiapkan Allah terlebih dahulu. Kita dipersiapkan terlebih dahulu. Nah, saya mencoba mempelajari apa yang dimaksud dengan dipersiapkan di dalam ayat ini. Dan saya mencoba mencari contoh yang paling bagus untuk kita dapat pahami dan kita pelajari bersama. Apa makna kata dipersiapkan di sini, saudara? Nah, saya menemukan satu contoh di dalam Alkitab tentang dipersiapkan, yaitu di dalam Mazmur pasal yang ke-127 ayat 4 sampai dengan 5. Saya bacakan kepada kita semua. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Nah, contoh yang menurut saya yang paling bagus untuk kita dapat memahami makna dipersiapkan di sini adalah seperti anak panah. Anak panah itu
sebelum anak panah itu dipergunakan oleh prajurit, atau di sini dikatakan seorang pahlawan mempergunakan anak panah itu, maka anak panah itu sebelumnya dipersiapkan terlebih dahulu. Bagaimana cara anak panah dipersiapkan? Diluruskan dan ditajamkan. Iya kan? Diluruskan dan ditajamkan. Nah, besi itu tentu awalnya tidak langsung dia menjadi besi yang tajam. Tetapi dia biasanya terbuat dari biji besi yang bentuknya mungkin batangan. Maka dia harus diapain dulu supaya dia bisa menjadi mata panah? Diapain? Saya sedikit mengajak saudara berimajinasi dan berpikir supaya saudara juga dapat menangkap dengan baik. Diapain supaya dia bisa menjadi tajam? Diasah, ya kan? Sebelum diasah diapain? Dibakar, dipukul, dibentuk dulu dia, betul? Betul? Betul nggak? Dia dibakar dulu, ya kan? Setelah dibakar sampai dia merah menyala, ya kan? Baru dipukul. Ketika dia sudah jadi menjadi mata panah, tidak cukup hanya seperti mata panah saja, saudara. Dia harus diasah lagi supaya dia tajam. Karena apa yang terjadi kalau mata panah itu tidak tajam, saudara? Ketika digunakan, maka dia membal, betul ya? Dia tidak dapat menusuk sasarannya. Maka sebelum digunakan, ia harus dibentuk terlebih dahulu. Dia harus diasah terlebih dahulu supaya dia tajam. Menjadi mata panah yang tajam. Dan ketika dia sudah tajam, saudara, tidak hanya sekedar tajam saja. Ternyata mata panah itu juga harus diapain? Diseimbangkan. Harus diseimbangkan lagi. Prosesnya tidak segampang yang kita bayangkan. Tidak segampang yang kita pikirkan. Dia dari bentuk biji besi, dibentuk sedemikian rupa, dibuat menjadi tajam, dan tidak hanya tajam saja, ia harus diseimbangkan lagi. Dan ketika sudah jadi semuanya, keseimbangannya sudah bagus, tajamnya sudah bagus, maka anak panah itu sudah dapat digunakan. Orang-orang yang menggenapi rencana Tuhan yang besar dalam kehidupannya, maka teman-teman harus masuk dalam persiapan Tuhan, di mana hidup kita dipersiapkan oleh Tuhan, hidup kita diluruskan oleh Tuhan, kita dibuat tajam oleh Tuhan. Katakan amin. Kita dibentuk dengan begitu rupa. Nah, apa yang terjadi, dan ini seringkali menjadi titik kelemahan anak-anak muda di zaman sekarang ini. Apa itu? Anak-anak muda ingin mencapai tingkat kesuksesan yang paling hebat dalam kehidupannya, tetapi ia tidak mau pernah hidupnya dipersiapkan oleh Tuhan. Ini yang menjadi permasalahan. Ia ingin sukses, ia ingin berhasil dalam kehidupannya, tetapi ia tidak mau pernah dibentuk dan diproses dalam kehidupannya. Nah, ini menjadi permasalahan di generasi muda sekarang ini. Karena anak-anak muda, kalau saya lihat, kecenderungannya adalah semuanya pengen instan. Berhasil pengen instan, sukses pengen instan, terkenal pengen instan, ya kan? Banyak duit pengen instan. Saudara, saya mau katakan bahwa di dunia ini tidak ada yang namanya instan.
Serius. Saya mau bertanya, apa yang instan di dunia ini? Enggak. Namanya aja itu mie instan. Sebenarnya itu bukan instan. Prosesnya panjang. Prosesnya panjang. Kalau kita lihat mie instan itu dari mana? Dari tepung. Tepung itu dari mana? Dari mana? Tumbuhan. Dari singkong ya kan? Iya. Ditanam dulu singkongnya kan? Berbuah dulu dia. Masuk pabrik dulu. Dan sekalipun sudah jadi mie instan, ada prosesnya enggak sebelum kita makan? Ada ya kan? Air panas, masak dulu. Enggak ada yang instan dalam dunia ini. Semuanya butuh dipersiapkan. Semuanya butuh apalagi untuk mencapai rencana Tuhan atau destiny Tuhan dalam kehidupan kita. Ada proses yang harus kita lalui. Kita harus masuk dalam fase di mana kita dipersiapkan terlebih dahulu. Kita dibentuk terlebih dahulu. Kita diajar terlebih dahulu. Sama seperti hidup kita, teman-teman. Sama seperti hidup teman-teman. Teman-teman sekarang ini adalah teman-teman sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Lewat siapa? Lewat sekolah, lewat guru-guru, lewat pembina-pembina rohani, Orang tua. lewat orang tua. Bahkan Youth Camp ini merupakan salah satu bentuk kami berusaha untuk mempersiapkan saudara. Ya. Supaya apa? Supaya saudara nanti kelak menjadi orang-orang yang hebat seperti yang firman Tuhan janjikan. Amin. Maka ketika saudara dipersiapkan, apa yang terjadi? Kita dibentuk, kita diproses. Sama seperti mata panah ini, teman-teman. Dia mungkin awalnya dari biji besi yang besar. Untuk menjadi mata panah ini, maka ada bagian-bagian dari biji besi itu yang harus dilepaskan, yang harus dibuang. Betul? Supaya dia bisa menjadi tajam. Ada yang harus dipisahkan dari kehidupannya. Sama dengan kehidupan teman-teman. Saudara, kalau teman-teman ingin hidup teman-teman dipakai Tuhan, bisa jadi ada hal-hal dalam hidup kita yang harus kita lepaskan. Setuju? Apa itu? Apa itu? Dosa. Iya kan? Dosa itu kalau kita bahas lagi banyak macamnya, ya kan? Betul? Iya kan? Suka bohong, suka berdusta, suka nipu, ya sama aja sebenarnya, kan? Itu masih satu macam, ya kan? Malas, itu juga harus kita buang dari hidup kita. Amin. Karena nggak mungkin kita dipersiapkan kalau kita masih memiliki mentalitas malas. Nggak bisa. Maka nikmatilah masa-masa di mana teman-teman kita semua sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Milikilah kerendahan hati untuk ketika ditegur, ketika dinasehati, ketika diajar, katakan, ya, saya berubah. Ya, saya akan perbaiki. Amin. Kalau tidak, maka apa yang Tuhan janjikan itu hanya menjadi kamuflase saja. Tidak akan menjadi kenyataan dalam kehidupan teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman tidak pernah mau dipersiapkan oleh Tuhan. Diseimbangkan. Hidup kita juga harus diseimbangkan. Apa yang terjadi ketika anak panah dipakai sedangkan tidak seimbang? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Siapa di sini yang mungkin ada atlet panah? Ada? Kalau ada anak panah busur yang dia tidak seimbang, kalau dipakai dia, kita tembak, buatlah sasarannya adalah apa ya? Sasarannya contohnya siapa ya? Saya buat ya. Pak
Farel lah ya, karena saya tahu Farel ya kan. Nah, saya pegang anak panah kan, saya pakai anak panah yang tidak seimbang. Saya pengen bidik Farel ya kan. Tetapi busur saya tidak seimbang. Ketika saya bidik dia dari sini, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Meleset. Dia tidak mencapai sasaran. Kenapa? Anak panahnya tidak seimbang. Saya pengen bidik dia, yang kena malah tiang. Saya bidik lagi, yang kena malah samping. Kenapa? Karena dia tidak seimbang. Maka seperti anak panah ia harus diseimbangkan. Nah, yang ketiga adalah diarahkan atau dipergunakan. Nah, saya mau katakan bahwa apapun pencapaian kehidupan kita, keberhasilan hidup kita, itu adalah satu anugerah atau kepercayaan Tuhan bagi kehidupan kita. Anak panah itu akan berarti dan berguna kalau dia dipergunakan oleh siapa? Oleh prajurit atau pahlawan. Maka saya mau katakan seperti ini. Tidak boleh dalam kehidupan kita merasa bangga diri, kita sombong, kita angkuh karena kita punya kelebihan-kelebihan. Ingat bahwa kita berharga hanya kita dipergunakan oleh Tuhan. Saya senang dengan anak-anak muda di tempat ini yang beberapa yang sudah melayani ya kan di persekutuan atau rokris di sekolahnya masing-masing. Luar biasa. Tapi jangan menjadi sombong. Karena kita hanya alat yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan saja.